Injil Matius pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-8. Kita baca bersama-sama, baik saudara yang di Balikpapan maupun saya, dan juga semua rekan-rekan bisa baca bersama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat kita membaca ayat 1 sampai ayat 8 dari Matius pasal ke-6 ini, problematik yang terbesar dari yang dipaparkan dalam ayat-ayat ini yang merupakan khotbah Tuhan Yesus. Problematik terbesarnya adalah yang pertama, manusia adalah manusia yang berdosa, yang bercacat, yang sudah tidak murni lagi dalam melakukan ibadahnya. Jadi bagaimana kita sebagai orang berdosa yang tercacat dan sudah terdistorsi ini, ya, sudah tercemari ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Maka segala ibadah kita pasti ada cacatnya. Pasti ada hal yang tidak sempurna. Pasti ada hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, ini hal yang pertama. Sadarlah
bahwa saudara dan saya meskipun sudah dalam Kristus, kita tetap orang yang bercacat, orang yang berdosa, orang yang sudah tercemari atau ternoda oleh dosa. Sehingga jangan Anda merasa bahwa Anda orang yang pasti diterima oleh Allah karena perbuatan-perbuatan baik Anda di hadapan Allah. Sekali lagi, Anda bukan diterima Allah karena perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan di hadapan Allah. Itu adalah suatu pengajaran yang salah dari iman Kristen. Saya waktu pertama kali menjadi Kristen yang bertobat, saya diajar oleh beberapa hamba Tuhan untuk berbuat yang tak bercacat, berbuat yang benar-benar sempurna di hadapan Allah, baru Allah mau menerima kita. Maka saya berusaha untuk hidup tak bercacat, untuk Allah mau menerima saya. Tapi ternyata itu ajaran yang salah. Karena apa? Karena apapun yang Anda dan saya lakukan, apapun yang begitu sempurnanya dan begitu tak bercacatnya, tetap bercacat di hadapan Tuhan. Saya tidak katakan bahwa Anda dan saya tidak perlu berusaha untuk berbuat yang benar di hadapan Allah. Kita harus berjuang, melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Tetapi kalau harapannya melalui perbuatanku, aku bisa diterima Allah, itu suatu kesalahan yang besar. Jadi usaha perbuatan baik kita kepada Allah itu bukan karena supaya saya diterima Allah, karena saya diterima Allah itu karena anugerah Allah, bukan karena kemampuan perbuatan baikku. Ini sangat basic dan sangat mendasar, dan secara doktrinal sudah sering kali diajarkan, tapi secara praktek kita seringkali menganggap saya mampu berbuat baik dan untuk saya bisa diterima Allah. Perbuatan kita untuk berbuat baik dan yang terbaik bagi Tuhan adalah bukan untuk saya diterima oleh Allah, tapi sebagai suatu ucapan syukur dan merupakan anugerah Allah dalam hidup saya. Karena itu bukan perbuatan saya, tapi itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup saya. Maka jangan Anda mempunyai konsep bahwa saya harus berbuat baik untuk Tuhan bisa menerima saya. Itu justru pengajaran yang sesat dan bukan pengajaran iman Kristen. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, kita adalah orang berdosa dan orang yang bercacat pada saat kita datang menghadap kepada Tuhan. Dengan kesadaran ini, kita sadar bahwa semua adalah only by grace. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kemampuan perbuatan baik saya. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan seharusnya orang yang selalu menyadari semua karena anugerah Tuhan. Only by grace.
Termasuk hari ini, saudara dan saya beribadah kepada Tuhan karena only by grace. Bukan karena kemampuan Anda berbuat baik di hadapan Tuhan. Kemampuan berbuat baik itu bukan dari Anda, tapi itu adalah anugerah Allah. Itu adalah karya Roh Kudus dalam hidup Anda. Problematik kedua. Problematik kedua, kalau kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Matius pasal 6 ayat 1 sampai 8 ini, adalah saudara dan saya punya problematik, yaitu pengenalan akan Allah. Kalau kita teliti dengan baik, maka problematik terbesar yang kedua adalah dalam doa kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Sehingga pengenalan akan Allah yang keliru ini akan mempengaruhi sikap saya dalam berdoa kepada Allah. Ya, saya ulangi, pengenalan akan Allah yang bercacat ini akan mempengaruhi kita dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Jadi seperti yang disebut di sini tadi, bahwa di ayat 1 dikatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jadi tujuan beribadah adalah supaya dilihat oleh orang. Kenapa kita mempunyai motivasi ibadah untuk dilihat orang? Itu karena dua hal tadi, yaitu saya berdosa. Saya orang yang sudah bercacat, yang egosentris atau antroposentris. Dan yang kedua adalah karena saya tidak mengenal Allah. Saya itu menghendaki saya bagaimana. Tidak mengenal Allah yang benar-benar Allah sama dengan tidak mengenal kehendaknya. Mengenal Allah dengan keliru berarti mengenal kehendaknya juga dengan keliru. Nah, Tuhan menghendaki kita beribadah tidak dengan tujuan untuk dipuji orang. Ya. Tapi Tuhan yang benar adalah yang diperkenalkan Alkitab adalah Bapamu yang melihat di ayat 4 ini. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, karena maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa kita yang di surga, Allah kita adalah Allah yang bukan melihat hal-hal yang dipamerkan secara fisik. Pameran-pameran tindakan rohani yang secara lahiriah, secara fisik, secara nampak, itulah yang kita pamerkan untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan manusia. Tuhan tidak berkenan. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka pameran-pameran dari manusia. Nah, itu problematik pengenalan akan Allah. Ya. Termasuk orang-orang yang berdiri di rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya mengucapkan doanya untuk dilihat orang. Dan dikatakan di ayat 6, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Problematik adalah pengenalan akan Allah. Siapa Allahku? Allahku tidak suka dengan orang-orang yang suka pamer-pamer diri
dan memuji-muji dirinya sendiri. Tapi mungkin juga ada orang yang tidak suka pamer diri, tapi biarpun dia berdiam diri di tempat tersembunyi, tapi dia selalu memuji dirinya sendiri. Itu juga nggak benar. Sama aja bohong. Jadi manusia berdosa tidak mengenal dirinya sendiri. Ya, kalau tadi saya baru problem utama adalah manusia berdosa, dan akibat manusia berdosa dia tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri di hadapan Allah. Problematik terbesar. Jadi tidak mengenal diri dan tidak mengenal Allah. Jadi jelas di ayat 7 juga dikatakan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tuh, problematiknya adalah pengenalan akan Allah. Lalu dalam doanya begitu banyak kata-kata yang bertele-tele itu. Dan dia anggap dengan kata-kata yang begitu banyak, dengan pidato-pidatonya di hadapan Allah, dia menyangka doanya akan dikabulkan. Itu problematik pengenalan akan Allah. Akibat manusia yang berdosa. Maka puji Tuhan kalau saudara dan saya sebagai manusia berdosa ini sudah dicelikkan mata rohaninya, diberi pengenalan akan kebenaran yang benar-benar kebenaran. Ayat 8 yang sudah kita bahas yang lalu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal dirinya sendiri. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Tuh, pengenalan akan Bapa. Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini sebagai satu pendahuluan, dan saya akan membagikan materi khotbah saya ini melalui PowerPoint. Nah, saya menampilkan judul pertama dalam PowerPoint saya itu, kamu berharap dan berdoa. Tentunya berharap dan berdoa kepada Allah, tetapi kecewa. Ini status ini saya tampilkan di Facebook. Ya. Kamu berharap kepada Allah, tetapi kecewa. Why? Kenapa? Bukankah berharap kepada Allah itu anjuran dari orang-orang rohani? Dan bahkan anjuran dari Alkitab, berharaplah kepada Allah. Tapi banyak orang yang berharap kepada Allah, tapi hasilnya dia kecewa. Berharap kepada Allah, tapi tetap kecewa. Bahkan Alkitab juga bilang, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah. Saya sudah berharap kepada Allah, tapi hasilnya saya kecewa. Kenapa? Nah, problemnya di sini tadi, yang sebagai pendahuluan tadi. Karena kamu berharap dan berdoa pada Allah yang salah. Kamu bukan berharap dan berdoa kepada Allah yang benar, tapi kepada Allah yang salah. Nah, bagaimana berdoa kepada Allah yang salah itu? Contohnya apa? Contohnya, Allah yang salah itu yang bagaimana? Nah, ini salah satu contoh. Yaitu Allah yang salah adalah di mana Anda berharap Allah itu selalu menuruti segala keinginan Anda.
Saya waktu berharap kepada Allah, saya berharap Allah itu menuruti segala keinginanku. Itu harapanku. Makanya Anda kecewa. Karena Allah yang benar tidak harus dan tidak berada di bawah otoritas kita untuk mentaati apa yang kita mau. Itu sudah konsep yang salah kalau Anda berpikir bahwa Allah Anda itu Allah yang seperti office boy yang bisa diperintah-perintah dan menuruti segala perintah kita. Allah bukan office boy. Dan bukan good boy. Saya seringkali bilang untuk orang-orang yang kerjanya bagus, good boy, good boy. Lalu kita kasih jempol kepada Allah kita yang mau menuruti keinginan kita dengan good boy. Itu kurang ajar banget ya. Saya yakin saudara yang sudah mengenal Allah yang benar akan sadar bahwa ini pengharapan yang salah. Kalau saya berharap kepada Allah yang selalu menuruti keinginan saya. Karena Allah kita bukan berada di bawah otoritas kita. Oke. Selanjutnya. Nah. Kamu bagaimana berharap dan berdoa dengan salah. Ya, nah, jadi kalau tadi berdoa kepada Allah yang salah, tapi sekarang berharap dan berdoa dengan salah. Kalau dengan salah itu berarti kalau tadi Allahnya yang salah, sekarang dengan salah itu dengan tingkah laku kita atau motivasi kita yang salah. Dan bagaimana berharap dan berdoa dengan salah itu? Nah, saya paparkan di sini. Karena waktu kamu berdoa kepada Allah, kamu ingin mengubah Allah itu dalam doamu. Berarti dalam doamu itu kamu ingin atau kamu punya kehendak untuk mau merubah Allah dalam doamu. Dan bukan mau diubahkan oleh Tuhan. Nah, jadi bagaimana seharusnya berdoa? Berdoa bukan untuk mau merubah Tuhan menuruti keinginan kita, tapi supaya aku mau diubahkan oleh Tuhan untuk menuruti kemauan Tuhan. Jadi seharusnya bukan Tuhan yang mau menuruti keinginan saya, tapi saya yang menuruti keinginan Tuhan. Ini sudah beberapa kali saya paparkan di dalam prinsip-prinsip berdoa. Tapi kali ini saya akan membahas lebih jelas ya dan lebih terperinci. Ada seorang teman yang bilang, kita kok bolak-balik membahas yang puter-puter ini terus. Saya agak sedih kalau dengar komentar seperti itu. Bolak-balik membahas yang ini terus. Saya bilang sama teman saya itu, bukankah Alkitab itu juga ini terus? Alkitab itu ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Ya ini terus Alkitab itu. Kamu mau membuat Alkitab bisa berubah gitu dan menjadi variasi yang menarik Alkitab itu. Ya. Ya itu terus Alkitab itu. Alkitab itu tidak pernah berubah. Tapi waktu kita mempelajarinya, waktu kita membahasnya, itu adalah
suatu pergumulan hidup yang nyata. Dan kalau itu menjadi pergumulan hidup yang nyata, itu nggak pernah dalam hidup kita itu kok itu aja. Karena pergumulan hidup kita ini belum selesai. Dan belum sempurna. Dan masih diproses. Bagaimana kita bisa bosan kalau kita mengalami pergumulan-pergumulan itu secara nyata. Bahwa memang aku sadar dalam doaku, aku selalu tertarik kepada antroposentris, tertarik kepada egosentris. Dan bagaimana aku boleh berubah dari egosentris menjadi atau menuju kepada teosentris. Itu perjuangan seluruh hidup. Kalau mau dibicarakan seluruh hidup kita untuk dari egosentris sampai teosentris itu nggak pernah selesai seumur hidup. Dan memang nggak boleh bosan. Karena itu pergumulan nyata. Coba saya mau tanya dari Anda semua yang sudah menjadi Kristen puluhan tahun. Sudahkah Anda benar-benar teosentris secara sempurna? Benarkah Anda sudah menyangkal diri dan pikul salib secara sempurna, tanpa cacat? Dalam setiap aspek kehidupan, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan? Ngomong kosong, kan? Kita harus mau selalu diubahkan Tuhan. Dan proses bagaimana Tuhan memproses hidup kita itu nggak pernah selesai. Bagaimana Tuhan menghancurkan keakuan Anda, keakuan saya, egosentris Anda, egosentris saya. Nggak pernah selesai itu seumur hidup. Dan saya terus belajar. Dan tidak pernah dalam ungkapan mulut saya, kok itu aja. Bosan saya dengan urusan egosentris, penyangkalan diri, memikul salib, bosan saya. Saya melihat tulisan-tulisan atau membaca atau juga mendengarkan khotbah dari para penulis-penulis reform Puritan, reform klasik. Itu ya memang reform itu akan berkembang dengan hebat, teologinya akan makin tinggi. Ya, nanti terlalu tinggi nggak bisa mendarat. Terlalu tinggi lupa dasarnya. Terlalu tinggi, akhirnya nggak pernah mulai dari dasar, langsung ke tingkat tinggi. Saya yakin orang-orang seperti ini hanya menerima reform secara knowledge saja, secara pengetahuan. Tapi tidak dalam pergumulan nyata dan perubahan-perubahan hidup. Itu bukan karena hasil reform, tapi itu adalah karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya. Lanjut. Bagaimana Allah yang saya sembah? Ya. Jadi tadi kan problematiknya saya menyembah Allah yang keliru. Lalu problematiknya saya punya keinginan yang juga keliru dalam menyembah Allah. Allahnya sudah keliru, keinginannya juga keliru. Mau merubah Allah. Allah yang bisa diubah itu bukan Allah. Allah yang bisa dirubah manusia itu adalah Allah yang selalu tunduk kepada keinginan manusia itu adalah jin lampu Aladin. Itu saya sudah bolak-balik bilang. Itu adalah berhala, bukan Tuhan. Berhala sama Tuhan itu beda. Berhala itu kita menyembah berhala untuk memperalat berhala menuruti keinginan kita. Ya. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya
aku boleh dipakai Tuhan, menuruti kemauan Tuhan. Dan itu tidak gampang, dan itu proses seumur hidup. Saya tidak pernah bisa mengatakan bahwa saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan seluruhnya untuk dipakai oleh Allah dengan sempurna. Karena aku masih ada keakuan yang sedang diproses oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Saya terus terang meragukan, maaf, saya meragukan. Saya bukan menghakimi, saya meragukan. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang, saya sudah menyerahkan hidup saya 100% bagi Allah. Dan tidak ada sedikit pun keakuan dalam hidup saya. Sekarang semuanya bagi Allah. Saya kasih tanda tanya besar dengan ungkapan-ungkapan yang spektakuler itu. Oke, lanjut. Bagaimana Allah yang saya sembah? Tentunya Allah yang diperkenalkan Alkitab kan? Bukan Allah yang menurut saya dan menurut Anda. Tapi Allah yang menurut Alkitab. Nah, Alkitab tadi bilang apa? Ya, di ayat 8. Bapak kita itu Bapak yang sempurna, yang maha tahu. Sebelum kamu minta, Dia sudah tahu apa yang kamu minta. Berarti kalau Anda mengetahui kebenaran ini, Anda bukan lalu berdoa kepada Allah seperti membuat laporan dan kalau saya tidak membuat laporan, Tuhan juga nggak tahu apa yang saya laporkan. Maka saya perlu melaporkan supaya Tuhan tahu. Nah, itu salah besar kan. Saya seharusnya dalam berdoa saya tahu. Sebelum saya mengucapkan segala sesuatu, Allah sudah tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum saya mengucapkan sesuatu, Allah juga sudah tahu apa yang saya mau ucapkan. Tentunya pengenalan kebenaran ini akan mempengaruhi dalam saya berdoa kepada Tuhan. Saya lalu tidak berarti berdoa seperti orang membuat laporan-laporan dari dia nggak tahu sampai dia tahu. Enggak. Tuhan tahu semuanya. Dan kalau saya tahu Tuhan itu segala sesuatu Tuhan tahu dan tidak ada yang tersembunyi, maka saya tidak pernah bersikap mau menyembunyikan sesuatu kepada Tuhan. Itu tidak ada gunanya. Berpura-pura di hadapan Tuhan itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan ini yang seringkali juga problem karena Adam dan Hawa waktu ketahuan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka sudah terpolusi oleh dosa ya waktu itu, sehingga konsep mereka tentang Allah pun jadi salah. Waktu Tuhan tanya, kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang? Ya, nah, mereka mengakui bahwa mereka makan buah itu, tapi spiritnya adalah menyalahkan yang lain, bukan mengakui bahwa ya saya salah. Enggak, menyalahkan yang lain. Oh, itu Hawa itu yang kasih sama saya. Dipikir Allah enggak tahu hatimu. Allah tahu. Allah tahu hatinya Adam, hatinya Hawa yang sudah terpolusi oleh dosa. Oke. Jadi kalau saya mengenal Allah saya adalah Allah yang sempurna dan maha tahu, berarti Tuhan lebih tahu dari apa yang saya tahu. Bukan hanya Tuhan tahu apa yang saya tahu,
Tuhan bukan hanya tahu apa yang saya tahu. Tuhan lebih tahu dari apa yang saya tahu. Lebih tahu. Pada waktu saya berdoa, saya harus sadar Tuhan lebih tahu dari apa yang saya tahu. Jadi ini tahapannya tadi kan Tuhan dianggap nggak tahu. Karena Tuhan nggak tahu, saya beritahu. Sehingga waktu saya beritahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bukan hanya tahu sebelum saya beritahu, tapi Tuhan tahu lebih dari yang saya tahu. Jadi level tahunya itu jelas-jelas tingkatnya lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan tingginya itu. Bagaikan langit dan bumi. Apa yang saya tahu dan apa yang Tuhan tahu seperti langit dan bumi. Ya. Mungkin terbalik ya. Apa yang Tuhan tahu dan apa yang saya tahu seperti langit dan bumi. Kalau apa yang saya tahu dan apa yang Tuhan tahu seperti bumi dan langit. Mestinya gitu. Oke. Jadi itu akan mempengaruhi juga dalam Anda berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang Anda tahu, lebih tahu. Lebih tahunya itu sempurna, bukan pengetahuan Tuhan pun bertambah-tambah. Enggak, sama sekali tidak. Pengetahuan Tuhan itu sudah paling top, sempurna, dan tidak perlu lebih tahu lagi. Kalau begitu, berarti lebih tahu juga apa yang baik bagi saya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Tuhan tahu, lebih tahu. Bukan hanya tahu, lebih tahu apa yang baik, terbaik bagi Anda dan saya. Daripada saya tahu apa yang baik bagi saya. Tuhan lebih tahu. Nah, ini pasti juga akan mempengaruhi sikap kita berdoa kepada Allah, kan? Karena Allah sudah tahu, lebih tahu, dan yang terbaik yang Allah tahu, dan itu terbaik juga buat saya. Saya tahu apa yang baik buat saya, Tuhan tahu apa yang baik buat saya. Pengetahuan Tuhan tentang apa yang baik bagi saya itu sudah paling top. Dan sedangkan pengetahuan saya tentang apa yang baik bagi saya, pengetahuan yang sangat terbatas, bahkan pengetahuan yang bercacat. Nah, saya harap saudara juga memahami, menghayati, dan ini menjadi pergumulan hidup Anda. Jangan terus Anda komentarnya itu-itu aja yang diomongkan. Emangnya Anda sudah sempurna dalam pengenalan akan Allah dan pengenalan akan dirimu sendiri? Kalau orang tuh ngomong itu aja, itu menunjukkan dia itu nggak tahu apa yang sedang kita bicarakan itu adalah suatu hikmat yang tak terbatas. Lalu ngomongnya itu aja. Kalau Anda tahu ini kebenaran yang tak terbatas, ngomong seperti ini, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih tercelik lagi. Padahal kalimatnya pun sama sebetulnya. Saya berkata kalimat ini hari ini, dan saya berkata kalimat ini 5 tahun lagi, dengan kalimat yang sama, penghayatannya akan berbeda. Itulah kehidupan. Dan itu tidak mungkin itu aja. Ya, saya kritik orang yang berkata itu aja, itu saya kritik. Ya maaf, saya bukan sok hebat. Enggak, justru saya sadar memang saya bisanya cuma itu aja. Tapi itu aja itu nggak pernah selesai. Seumur hidup nggak pernah selesai. Dan dibicarakan setiap waktu pun nggak pernah ada habisnya. Ya,
Saya bisa buktikan bahwa Anda itu nggak mengenal kebenaran ini. Yaitu pada saat Anda dan saya mengalami musibah. Ternyata ketahuan bahwa kita itu nggak ngerti ini. Nggak ngerti kebenaran ini yang saya paparkan ini. Ya, contohnya kita mengalami musibah. Orang yang kita kasih dipanggil Tuhan pulang. Lalu kita kecewa, kita menangis, kita sedih, kita seperti putus harapan, seperti kita tidak ada lagi sukacita dalam kehidupan kita. Kita juga hilang semua iman kita. Karena orang yang paling kita kasih ini meninggal dunia. Saya juga kecewa sama Tuhan. Nah, reaksi-reaksi seperti itu, ya, kesedihan yang amat sangat dalam, kehilangan orang yang paling saya kasih, itu menunjukkan saya nggak memahami kebenaran ini, bahwa Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi saya. Tuhan lebih tahu, bukan hanya tahu, lebih tahu apa yang baik, dan bukan hanya baik, yang terbaik. Dan saya tidak mau menerima ini sebagai hal yang baik, saya menerima ini sebagai malapetaka, sebagai musibah, sebagai celaka, sebagai sial. Saya tidak mau menerima ini sebagai yang baik. Nah, terbukti kan bahwa saudara dan saya itu tidak menghayati kebenaran ini. Secara teori tahu, secara praktek, kalau kita alami itu, teorinya nggak jalan. Berarti kan menunjukkan penghayatan kita akan kebenaran ini belum sempurna. Itu saya sadari, saya juga belum sempurna. Dan kita sedang diproses untuk pengenalan akan kebenaran ini. Oke. Tetap bagaimana Allah yang saya sembah. Allah yang sempurna. Berarti Tuhan lebih tahu dari apa yang saya tahu. Berarti Allah menyediakan yang jauh lebih baik dari yang saya minta dan saya anggap baik. Perhatikan ini. Ini semua saling berkaitan dengan statement-statement sebelumnya. Allah menyediakan yang jauh lebih baik dari yang saya minta dan saya anggap baik. Saya tahu Anda kalau sudah memahami seperti ini, nanti reaksinya kan, ya kalau gitu kita tidak usah minta apa-apa kan sama Tuhan. Nah, saya tahu ujung-ujungnya nanti ke sana. Berarti buat apa minta? Nanti dulu, jangan negative thinking dulu. Tapi kebenaran ini harus saudara terima dulu, bahwa kita percaya Allah itu menyediakan yang jauh lebih baik dari yang saya minta dan yang saya anggap baik. Yang saya anggap baik di hadapan Tuhan dicoret, dan Tuhan mau memberi yang lebih baik dari yang saya anggap baik. Lebih baik, bukan yang lebih jelek atau bukan yang lain sama sekali. Enggak, lebih baik dan sempurna. Apa yang Tuhan sediakan itu yang sempurna. Saya tahu memang ada kesedihan yang mendalam pada saat kita ditinggal orang yang kita kasih. Entah itu suami, istri, anak, bahkan kesedihan yang mendalam pada saat orang tua melihat anaknya meninggalkan. Dan kesedihan yang juga mendalam pada saat anak melihat orang tuanya meninggal. Semua yang kita kasih, kita amat sangat sedih.
Saya tahu memang itu kesedihan. Saya sendiri juga pernah sedih kan waktu orang tua saya meninggal. Ya, saya ingat pada masa kecil saya bagaimana saya selalu ingin dekat dengan orang tua saya. Pada saat orang tua saya pulang atau pergi kerja, saya selalu menangis. Saya tidak mau jauh dari orang tua saya. Sekarang orang tuaku sudah pulang. Sedih. Kesedihan itu wajar. Saya tidak katakan bahwa nggak boleh sedih. Itu juga ekstrim lain lagi. Ekstrim yang nggak wajar. Orang yang nggak boleh sedih itu jelas orang nggak wajar. Tapi kalau kesedihan kita itu sampai menggeser keyakinan bahwa Allah sudah menyediakan yang jauh lebih baik dari yang saya harapkan atau saya minta kepada Tuhan, berarti saya sudah menggeser iman saya yang seharusnya iman yang benar digantikan dengan iman yang salah. Jangan. Saudara kalau sudah diberi anugerah iman, mari kita kembali berpegang pada iman. Saya tahu bahwa ini menyedihkan, tapi saya diberi hal yang lebih benar, yaitu Tuhanku sudah menyediakan yang paling baik buat aku melalui peristiwa yang tanda petik bagi aku nggak baik, tapi Tuhan memberi yang terbaik. Itu. Apapun itu, bukan hanya masalah orang meninggal, tapi masalah aku dapat penyakit mungkin. Mungkin aku akan meninggal dunia karena penyakit ini. Mungkin aku akan dipanggil Tuhan. Mungkin aku habis karyaku. Mungkin aku difitnah, mungkin aku diperlakukan dengan tidak adil. Semua adalah yang paling baik yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Melebihi dari apa yang kamu anggap baik. Benar, 100% semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku adalah Tuhan mau itu yang terbaik bagi hidup. Dan saya pernah kasih konsep tentang yang terbaik bagi hidupku kan. Terbaik bagi hidupku bukan demi keakuanku, keegoisanku, kepentinganku, tapi demi rencana Allah genap dalam hidupku. Itu yang terbaik. Yang terbaik itu bukan untuk demi egoku, tidak. Yang terbaik itu adalah supaya kehendak Tuhan nyata dan genap dalam hidupku. Itu yang terbaik. Bagaimana kita berdoa kepada Allah? Doa kita selama ini adalah untuk mendoakan Tuhan. Ini berdoa yang keliru. Kita seringkali berdoa secara salah, yaitu mendoakan Tuhan. Bagaimana mendoakan Tuhan? Ya, supaya Tuhan ingat kewajibannya. Kita mengingatkan Tuhan untuk jangan lupa dengan kewajiban Tuhan. Ini sekali lagi pengenalan akan Allah yang keliru kan. Kita anggap Tuhan tuh bisa lupa. Tuhan bisa nggak ingat kewajibannya. Sehingga kita perlu mengingatkan dan mendoakan Tuhan. Ya, apa saja yang perlu diingatkan supaya Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Apa Tuhan lupa menyertai kita dan memelihara kita? Supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan jangan meninggalkan kita,
Ini kita ingatkan, Tuhan kasihlah aku, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan tolong pelihara dan sertai aku. Ini kewajibanmu Tuhan untuk menjaga aku. Emangnya Tuhan itu nggak menjalankan perannya. Tuhan tidak ada loh kewajiban untuk mau mengutamakan Anda, lalu menjadi pelayan atau jongosnya Anda. Itu kita seringkali pikir Tuhan, keberadaan Tuhan itu untuk kepentinganku. Terbalik kan, keberadaan Tuhan untuk kepentingan. Salah kan. Yang benar itu bukan keberadaan Tuhan untuk kepentinganku, tapi keberadaanku untuk kepentingan Tuhan. Semua dibolak-balik. Ini juga beberapa kali saya sudah share pada Anda, supaya Anda makin menghayati. Pada saat orang kemudian mengalami masalah, musibah, malapetaka, sakit penyakit, ya, apapun yang terjadi, kita seringkali mengingatkan Tuhan untuk tidak melupakan kita, tidak meninggalkan kita, untuk tetap mengasihi kita. Sudah tahu Tuhan itu, sudah tahu. Nggak perlu diingatkan, Tuhan itu sudah memberi yang terbaik untuk Anda dan saya. Dan Tuhan sendiri sudah janji juga tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Itu konsep yang salah itu, Tuhan meninggalkan anak-anaknya itu gak pernah ada di Alkitab Tuhan meninggalkan anak-anak. Kalau Tuhan meninggalkan anak-anaknya sudah kolaps, sudah habis, hancur, tidak berbekas lagi. Ya, itu bukan ajaran yang benar. Ini semua adalah konsep-konsep yang tidak benar, yang bercokol dalam pikiran kita pada saat kita berdoa kepada Allah. Ini perlu dibereskan. Ya, oke. Saya agak panjang sedikit hari ini. Ya, kita berdoa bukan untuk tadi membuat laporan-laporan kepada Tuhan, karena Tuhan itu sudah tahu. Juga supaya Tuhan tahu permasalahan yang saya hadapi, saya sedang hadapi. Ini loh Tuhan, masalah saya. Tuhan sudah tahu. Sebelum kamu bilang, Tuhan juga sudah tahu. Ya, Tuhan, supaya Tuhan tahu kalau saya sakit ini, saya susah, saya rugi, saya terpuruk, saya diperlakukan dengan tidak adil, saya difitnah dan sebagainya. Supaya Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tahu, nggak ada yang Tuhan nggak tahu. Ini saya tulis di sini, alias Tuhan kita jadikan tong sampah hanya untuk menerima segala laporan-laporan yang jelek-jelek. Tapi kalau dapat berkat, kita seringkali tidak kasih laporan sama Tuhan. Kalau jelek-jelek baru kasih laporan, kalau yang baik-baik itu untuk saya sendiri aja, Tuhan tidak perlu tahu. Nah, itulah manusia yang berdosa, saudara dan saya. Saya mengkorbankan ini bukan untuk Anda saja, saya mengkorbankan ini untuk diri saya juga. Saya nggak luput dari kelemahan-kelemahan manusia yang berdosa. Saya bukan malaikat, saya juga manusia biasa. Oke? Bagaimana sebenarnya Allah yang saya sembah? Nah, tuh. Seharusnya kita bukan mendoakan Tuhan untuk menuruti kemauan kita, tapi kita mendoakan supaya kita yang berubah untuk mau menuruti kehendak Tuhan. Jadi ini jawabannya. Untuk orang-orang yang tadi bilang, ya sudah, buat apa kita berdoa? Tetap harus berdoa. Supaya dalam doa Anda belajar menuruti kehendak Tuhan. Belajar menyesuaikan kehendak Anda supaya di-adjust sejalan dengan apa yang Tuhan mau.
Itulah doa yang benar. Doa bukan perintah-perintah Tuhan, bukan kasih laporan-laporan, bukan untuk mengingatkan Tuhan, mendoakan Tuhan. Tapi supaya kita yang berubah untuk mau belajar menuruti apa yang Tuhan mau. Jadi doa tetap perlu. Doa itu kalau orang tidak mau berdoa ya, atau ya sudah, terserah Tuhan mau apa, gua gak ngurus. Nah itu namanya orang gak mau diubahkan Tuhan. Kamu harus tahu, kamu harus menghayati, kamu harus rela diubahkan menjadi seturut dengan kehendak Tuhan yang sempurna dan yang terbaik. Ya, alias apa? Alias siap untuk submit, untuk tunduk, untuk taat. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk apa ini? Ngomong gampang, melakukan tidak mudah. Oke? Ya, kita sudah mendekati kesimpulan. Bila kita menyadari kemahatauannya yang sempurna, ya, ini berarti Anda kan sudah dikasih tahu nih, kehendak Tuhan itu yang begitu sempurna. Maka apalagi yang saya mau doakan tentang apa yang saya perlukan. Jadi sebetulnya kalau kita tahu Tuhan itu sempurna, kita nggak usah kasih tahu Tuhan apa ini laporan-laporan. Seolah-olah Tuhan nggak tahu kalau nggak dikasih laporan. Ya kan? Saya kalau tahu Tuhan itu sempurna, menyadari kemahatauan yang sempurna, saya percayakan semua itu kepada Tuhan yang tahu yang sempurna itu. Alias trust in Him. Trust in Him. Percayakan sepenuhnya seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bukan lalu ini pasrah bongkokan, lalu nggak mau usaha, nggak mau belajar berbuat yang terbaik. Bukan loh ya, ini bukan fatalisme. Jangan salah ngerti. Saya tidak mengajarkan fatalisme. Saya mengajarkan trust yang taat. Trust yang taat kepada apa yang Tuhan mau. Bukan pasrah bongkokan, nggak mau berbuat apa-apa. Menjadi pasifisme, enggak. Berserah kepada Tuhan itu aktif, bukan pasif. Oke? Pemberian daripada Tuhan merupakan jaminan yang pasti dan tidak meragukan. Saya tahu pasti apa yang Tuhan mau kasih kepada saya itu yang terbaik dan tidak meragukan. Saya tahu pasti tidak meragukan. Apapun yang terjadi, baik saya kena penyakit atau saya mendapat berkat-berkat jasmani atau rohani, semuanya adalah yang terbaik, termasuk musibah, malapetaka, semuanya yang terbaik. Wah, ini pendapat ekstrim ini. Enggak ekstrim. Karena Alkitab yang mengajarkan itu. Dalam segala keadaan, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Untuk kebaikan bagi setiap anak-anak. Dalam segala keadaan. Berarti kalau dalam segala keadaan, tanpa kecuali dong. Makanya saya senang dengan janji pernikahan itu. Kemarin anak saya baru menikah. Ya, janji pernikahan itu apa? Aku mau setia kepadamu. Baik suka maupun duka. Baik kaya maupun miskin. Baik sehat maupun sakit. Aku akan tetap setia kepada. Lah kalau sama suami istri seperti itu, kesetiaannya sama Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan, aku mau setia kepadamu kalau aku kaya, kalau aku sehat, kalau aku sukses, kalau aku punya banyak kerjaan yang menguntungkan aku mau setia kepadamu. Tapi kalau aku miskin, ya maaf, aku ya kecewa dong. Kalau aku sakit, aku lebih kecewa lagi. Kalau aku mau mati, wah, aku protes kepadamu. Aku nggak terima.
Ya, berarti kita nggak tahu arti ikut Tuhan. Tuhan yang sempurna itu. Ya, nah, saya tulis di sini, sebelum kamu minta kepadanya, Dia sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Bahkan sudah ditetapkan sejak kekekalan yang terbaik itu. Sebetulnya apa sih yang terbaik bagi Anda dan saya? Tidak ada yang lain, kecuali Kristus. Itu yang terbaik. Dari semua yang terbaik, ada yang paling terbaik, yaitu Yesus Kristus sudah diutus untuk menyelesaikan masalah yang paling krusial dalam hidup Anda, yaitu dosa-dosa Anda yang menyebabkan Anda seharusnya binasa, tapi Anda boleh diselamatkan karena anugerahnya. Itu yang terbaik dari semua yang terbaik. Karena itu saya seringkali mengingatkan teman-teman yang tanda petik kena musibah. Sampai bahkan musibah ini membuat dia menghadap kepada kematian. Saya tetap ingatkan, Tuhan sudah memberi yang terbaik, yaitu Kristus. Sudah mau mati bagi Anda. Itu yang the best. From the best. Ya. The best of the best. Sorry. Yang terbaik dari semua yang terbaik. Kristus. Tidak ada yang melebihi itu. Ya. Semua semata-mata hanya karena anugerahnya. Kristus dianugerahkan kepada Anda. Dan akhirnya, bagaimana? Apakah dalam doa kita masih tetap ingin merubah dia? Merubah kehendaknya untuk menuruti keinginanku? Tetap antroposentris untuk kepentinganku, kesuksesanku? Mari kita belajar seperti ini. Bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendakmu jadilah. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan mari kita berdoa.